Bagaimana tanggapan atau suara dari Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, bagaimana mereka akan menjalankan fungsinya sebagai check and balances atau jembatan dari rakyat? Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, cerah suasana kebatinannya. Kita berharap semuanya cerah ya, karena kan ya ini Indonesia, negeri kita sendiri, maksudnya kita nggak mencerahkan ini. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Pak Hidayat, benar tidak PKS juga menjadi salah satu partai yang pernah ditawarkan juga untuk gabung ke koalisi Pak Jokowi dan mungkin saja masuk ke kabinet? Pernah nggak Pak ada tawaran itu? Kalau secara langsung atau tidak? ya secara langsung juga pernah, ya. Secara tidak langsung juga pernah, gitu ya, dan disampaikan ke Pak Soebul Iman juga pernah. Tapi memang tawarannya berbeda-beda. Ya, secara langsung seperti apa? Baik, ada yang kemudian secara langsung menawarkan gabung saja langsung, ada. Tapi ini adalah kawan-kawan di partai pendukung beliau. Tapi ada orang yang sangat dekat dengan lingkaran Pak Jokowi yang kemudian mengundang untuk bertemu. Nah kan, bertemu itu untuk kemudian nanti apa yang dibicarakan tentu setelah adanya pertemuan. Tapi itu ada yang menghubungi langsung Pak Soebul Iman. Ada juga yang menghubungi langsung ke saya. Ini dua tokoh yang berbeda yang saya tidak bersebut namanya. Oke. Tapi pertemuan itu sendiri memang bisa saja kemudian hanya pertemuan. Tapi bisa juga kemudian dipersepsikan oleh publik bahwa ini ada deal untuk kemudian masuk koalisi, ini adalah PKS minta kursi menteri gitu kan. Untuk itulah karenanya saya sampaikan bahwa kepada yang menghubungi saya bahwa terima kasih untuk undangan pertemuannya, tapi saya sudah membaca pernyataan Pak Presiden Partai bahwa silaturahim adalah baik dan berpolitik memang tidak dalam rangka memutuskan silaturahim, tapi timingnya juga dipentingkan. Kalau timingnya seperti sekarang ini, nanti jangan-jangan opini yang dibentuk dan atau yang terbentuk adalah seolah-olah PKS minta berkoalisi, seolah-olah PKS minta kursi. Itu akan menghadirkan kegaduhan politik dan akan menghadirkan sesuatu hal yang kontraproduktif untuk semuanya. Ke soal timing Pak, sekarang ini maksudnya apa yang ada di definisi PKS sekarang ini? Timingnya sekarang ini adalah orang bicara tentang koalisi, orang bicara tentang oposisi, orang bicara tentang justru harapan harus adanya oposisi. Tapi juga sekaligus orang bicara tentang kalau bertemu itu pasti yang dibicarakan adalah bagi-bagi kursi kekuasaan menteri. Jadi kalau temanya kita masuk di posisi semacam ini, kita pasti akan kemudian dilibas oleh opini yang luar biasa bahwa PKS tidak lagi konsisten, PKS minta kursi, PKS minta dimasukkan dalam koalisi. Pada ujung akhirnya PKS bagian daripada yang bagi-bagi kekuasaan. Jadi kami ingin mengkoreksi supaya tidak kemudian terjadi salah paham semacam ini. Kami sampaikan silaturahimnya nanti saja. Kalau seluruh proses bagi-bagi kekuasaan itu, pembuatan kabinet itu sudah selesai. Kalau itu sudah selesai semuanya, ketemu silahkan. Dan itu dulu terjadi pada periode pertama Pak Jokowi. Pada periode pertama Pak Jokowi, kita Presiden Partai bertemu dengan Pak Jokowi pada bulan Desember, sudah semuanya selesai dan tidak ada menghadirkan spekulasi. Bagaimana PKS melihat Gerindra yang sedang berdekatan saat ini komunikasi dengan Istana? Kami dari awal juga menegaskan bahwa kami memahami demokrasi, kami memahami hak asasi manusia, hak asasi partai politik. Kami memahami karenanya masing-masing partai mempunyai keputusannya sendiri-sendiri, mempunyai kebijakan yang akan diambil. Tentu kami juga berharap gitu ya, masing-masing sudah mengkalkulasi tentang sikap politik itu apa dan kemudian dampaknya seperti apa. Tentunya itu sudah dikalkulasi oleh semuanya. Karenanya sekalipun kami berharap bahwa kawan-kawan ini juga sependapat dengan kami, bahwa sebagaimana tahun 2014 kita kalah dan kemudian kita berada di luar kabinet dan ternyata baik-baik saja, bahkan suara meningkat gitu ya. Tapi kalau kemudian misalnya kawan-kawan dari Gerindra, Pak Prabowo kemudian membuat keputusan untuk kemudian bergabung dengan Pak Jokowi karena diminta oleh Pak Jokowi misalnya atau apapun alasannya, ya tentu kami tidak mempunyai kewenangan untuk melarang atau mempermasalahkan, ya itu hak beliau. Cuman tentu saja rakyat yang kemudian jadi bagian yang selama ini terlibat di dalam demokrasi, kemudian mungkin juga memilih, kemudian mungkin punya harapan, mereka mungkin mempunyai pendapat yang penting untuk dipertimbangkan juga. 50 versus 500 sekian, ini kayak David versus Goliath. Gimana tuh Pak? Nggak dalam ketika kita down to earth, faktanya juga tidak begitu. Ketika misalnya kemarin pembahasan tentang
rancangan undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual. Ya. Itu kalau ukurannya David and Goliath, kan kita juga sangat kecil. Kita hanya PKS, yang sejak dari awal mengkritis ya, PKS, kemudian ada kawan-kawan dari P3, gitu kan, sebagian dari kawan-kawan dari PAN. Tapi ternyata kita bisa kemudian menghadirkan sebuah keputusan agar rancangan undang-undang ini tidak disahkan. Oke, jadi dari penjelasan Pak Hidayat juga, kita akan tetap lihat PKS itu ada di luar pemerintahan. Pada saat ini karena kami tidak menjadi bagian dari pemenang, kami berada di luar pemerintahan, disebutnya oposisi. Sekalipun lagi-lagi di Indonesia tidak ada secara definitif, secara formal penyebutan partai oposisi, tapi kami menyebutnya sebagai, kalau Pak Soebul Iman menyebutnya sebagai oposisi loyal. Kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah tidak bagus ya kita kritisi. Terima kasih Pak Hidayat. Kita akan temukan fakta berikutnya.